Nah, sekarang kita move on ke ini nih, Ethereum. Oke. Kan Bitcoin approval itu di bulan Januari. Iya. Lalu setelah bulan Januari, ya kita ada bahkan sempat turun dikit tuh ke 39.000 tuh. Yes. Wah, itu mantep banget, cuman Iya. sayangnya kurang lama dikasih koreksinya. Nah, habis itu dia naik bulan Februari, naik sekitar 50-60%, setahu gua. Iya. Nah, ETF approval untuk Ethereum itu akan datang. Yes. Nah, apakah Ethereum akan mengalami euforia yang sama seperti Bitcoin, atau Ethereum ini udah harganya tuh udah di-consider bahwa ini udah ada potensi kenaikan. Jadi waktu ETF Ethereum di-approve, naiknya udah nggak setinggi itu lagi gitu. Oke. Menarik. Jadi secara price action, kalau kita lihat ETH, memang ada potensi besar untuk all time high lagi tahun ini, at least untuk Ethereum. Secara price action ya. Dan kita lihat juga sentimen positif dengan adanya potensi ETF approval soon. Juga kemarin juga ada rumor juga XRP ya untuk ETF-nya. Kalau untuk Ethereum sendiri yang menjadi momok untuk bisa jadi network yang lebih mahal lagi, itu masalah gas fee biasanya. Cuman kemarin ya Ethereum barusan Dencun update yang mana 13 Maret 2024 itu dalam protokolnya didesain untuk memberikan efisiensi dari gas fee yang mana berpengaruh juga ke berbagai project altcoin lain, tapi balik lagi ke Ethereum yang mana kita lihat ke depannya pasti akan lebih efisien, cost friendly, dan juga easy to use for everyday use buat teman-teman yang memang sering bertransaksi di network Ethereum atau para builder Web3, developer di jaringan Ethereum. Karena memang kenapa saya bullish juga ke Ethereum dalam jangka panjang, percaya Ethereum at some point bakal ke 10.000 US dollar. Karena Ethereum is multi-generational asset, yang mana kalau kita compare based on revenue, Ethereum tuh nggak kalah dengan Meta, dengan Microsoft, dengan Adobe, dan berbagai tech company lain, yang mana base-nya adalah Web2. Sehingga Ethereum, Bitcoin, keduanya jaringannya itu sangat amat berharga, sehingga buat teman-teman yang mungkin memang baru punya exposure ke market crypto, nggak ada salahnya untuk do your own research dulu ya, ke berbagai aset lain, tapi yang jelas pasti harus punya Bitcoin dan juga Ethereum. Menarik. Oke. Kalau misalnya portonya lu sendiri nih, Oke. Bitcoin, Ethereum versus alts yang Yes. lain gitu, itu berapa persen? 50% Bitcoin dan ETH, 50% lain untuk berbagai naratif altcoins. Oke, ini menarik. Waktu mulai dulu, ini kan AVS itu mulai dari itu kan, alt vesting gitu kan sebenarnya kan. Iya, benar. Nah, berarti waktu lu pertama kali mulai dulu, itu tuh jauh lebih agresif di altcoins-nya. Mungkin rasionya berapa itu dulu? Pasti, 100% di altcoin. 100% di altcoin? Iya. Oke, apa yang bikin lu berubah sekarang menjadi 50-50? Karena semakin lama, sizes dari portofolio kita membesar, Bener. sehingga kita nggak bisa asal decide 1-2 altcoin di total portofolio, karena itu selalu nggak balance. Karena memang teorinya semakin banyak koin yang di hold, itu sebenarnya resikonya semakin kecil, tapi prosentase keuntungannya juga kurang optimal. Sehingga sweet spotnya tetap dengan teman-teman yang punya portofolio sudah bertumbuh, itu at least 50% di Bitcoin dan juga ETH, baru sisanya di altcoins. Itu pun juga harus portofolio sizing-nya bener. Kalau memang teman-teman memang sudah grow ya portofolionya. Tapi kalau memang baru memulai, be as aggressive as possible, tapi bukan berarti rata kanan leverage tinggi, tapi kamu harus punya high conviction investing ke something yang kamu percaya dia punya value yang bisa naik berpuluh-puluh kali, bahkan beratus-ratus kali. Boleh kasih konteks nggak? Hurdle-nya itu di berapa miliar? Baru dia, oke, gue udah mulai masukin sedikit nih ke Bitcoin sama Ethereum gitu. Apakah 1M, 2M, 5M, 10M, atau kayak gimana? Di atas 1M itu teman-teman bisa play the safe game, bisa lebih terdiversifikasi dengan baik. Tapi kalau let's say di bawah 100 juta, itu teman-teman be as aggressive as possible. Iya. Dan stay away from big leverage.
stay away from big leverage. Oke, menarik. Iya, mungkin apakah thought prosesnya seperti ini? Gara-gara kalau misalnya 100 juta, misalnya amit-amit ya, kita kan take high risk. Kalau misalnya ini ternyata nggak work out, 100 juta itu masih angka yang kita bisa cari kembali dari pekerjaan kita gitu. Makanya biarin aja 100 juta kalau misalnya masih dalam tahap yang memungkinkan, silakan go agresif. Tapi kalau misalnya udah yang gede 1M, kalau misalnya kehilangan semua udah bingung gitu. Jadi apakah seperti itu logikanya? Iya, logikanya seperti itu. Karena semakin gede apa yang kita miliki, itu kecenderungan takutnya tuh pasti lebih tinggi. Karena ketika kita masih start as small, kita have nothing to lose. Jelas, mentalitinya seperti itu. Itulah yang selalu saya tekankan juga dulu ya, be as aggressive as possible, tapi bukan berarti jadi istilahnya degen ya, yang selalu abusing leverage saya bilangnya, terlalu tinggi, terlalu gede portfolio size-nya. Itulah kenapa teman-teman harus mulai dengan modal yang dingin, karena kalau kita lihat banyak sekali tragedi yang terjadi belakangan ini, bahkan bukan belakangan ini juga ya, rata-rata karena buruknya money management dan juga risk management, karena 80% trading, investing di market itu adalah psikologi. Boleh sharing lebih detail nggak? Apa itu yang dimaksud sama bad money management? Dan yang bagus tuh kayak gimana? Supaya teman-teman bisa pada belajar semua. Pertama karena kripto juga capital market. Jadi buat start di sini, kamu juga harus punya capital. Sehingga ada yang tanya, kalau kripto tanpa modal bisa nggak? Jawabannya nggak bisa. Bahkan yang paling gratis pun kamu cari airdrop, atau kamu ngerjain faucet line, itu bakal takes your time. At least, takes your energy buat mikir juga. Dan resources itu juga berharga ya, bukan hanya uang aja. Itu kan juga memberikan suatu economic value ya yang harus kamu buang di situ. Jadi teman-teman harus memahami satu, cari supportive income, main income, secondary income, yang mana bisa support your portfolio income. Karena ketika di situ nggak balance, teman-teman secara individu pasti akan kehilangan keseimbangan, dan di dalam trading pun, dalam investing pun, growth portofolionya itu tidak akan bisa maksimal. Bahkan ketika saya memulai dulu pun, banyak pekerjaan yang saya lakukan dengan portofolio kecil itu pun masih bisa bertumbuh karena saya selalu memiliki mindset bahwa hilang semua nggak apa-apa. I have nothing to lose. Go big or go home. Oke. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tadi kan ada dua cara invest kan. Satu itu untuk yang lebih konservatif, relatively ya. Ini konservatif mungkin orang di luar sana kalau misalnya yang belum masuk ke dunia kripto, di ngomongin Bitcoin sama Ethereum itu konservatif, mereka ketawa kali ya. tapi oke lah, kalau misalnya di kripto ini ada yang relatively konservatif, which is Bitcoin sama Ethereum, sama yang lainnya gitu, yang kita bisa jauh lebih agresif gitu kan. Berarti apakah benar kalau misalnya gue boleh simpulkan, buat mayoritas orang yang nggak mempunyai waktu untuk deep dive, itu ya udah UDC aja di BTC sama ETH gitu, sama ETH gitu kan. Sedangkan kalau misalnya you mau lebih serius mendalami, berarti boleh explore yang ini. Apakah seperti itu? Iya, pasti. Karena balik lagi, ada profil risiko masing-masing individu yang berbeda. Dari umur, dari gender, dari tingkat pendidikan, dari pengalaman di masa lalu. Itu selalu membentuk kepribadian kita sekarang dan pandangan kita terhadap uang dan juga investasi. Jadi, nggak ada salahnya untuk kita juga memahami perspektif orang lain yang mungkin melihat kripto ini adalah aset yang sangat berisiko. Karena memang di zamannya, itu tidak ada yang seperti ini. Dan kita nggak bisa forcing idea yang terlalu tinggi, bukan ide lagi, tapi ini adalah ideologi justru kripto ke kaum di generasi sebelumnya. Karena memang tidak ada seperti ini di sebelumnya. Dan mungkin at some point, in the next 20-30 tahun kemudian, mungkin saya juga akan ditertawai oleh anak saya. Karena anak saya mungkin melihat suatu teknologi finansial terbaru, yang mungkin saya sekarang masih di kripto,
Mungkin anak saya nanti sudah quantum finance mungkin, yang jauh lebih advance daripada kripto. Mungkin saya masih diketawain gitu, masih pakai kripto gitu. Nobody knows ya, karena teknologi ini perkembangannya sangat cepat. Benar, gue setuju. Ya, yang paling lucu itu apa namanya? Yang kita bisa, the only thing that we can predict adalah kita nggak bisa predict apapun. Ya, Soalnya waktu kita dulu pakai BlackBerry, mana ada yang bilang one day bakal ada handphone yang touchscreen bisa download App Store. Iya. Sebelum ada Facebook, mana ada yang bilang lu bakal ada website atau sebuah aplikasi yang bisa mengkonek semua teman-temannya. Gitu. Iya, setuju. Oke, nah tadi kita udah ngomongin tentang target buat Bitcoin. Kalau misal Ethereum tadi lu sempat bilang 10.000, tapi 10.000 itu kan bukan time frame yang dekat kan? Berarti mungkin bukan cycle ini bahkan. Kalau misalnya kita ngomongin tahun ini atau tahun depan, ada prediksi atau sebuah projection gitu from your end? Ya mungkin untuk tahun ini ke all time high, dan untuk tahun depan 6.000 7.000 US dollar untuk Ethereum itu bisa jadi proyeksi yang cukup realistis dengan keadaan market sekarang. Ya, itu berarti 20% kira-kira ya dari harga sekarang? Kurang lebih. Oke, interesting. Oke, sekarang kita masuk ke segmen Q&A. Ini gue bakal bacain satu persatu, tapi sekali lagi sorry ya, nggak bisa semuanya saking banyaknya. Oke, yang pertama nih dari Eko. Saran bagi yang belum masuk Bitcoin, apakah boleh masuk sekarang? Jawabannya nggak akan ada saat yang terbaik kecuali saat ini untuk memulai apapun, apalagi ketika kita ngomongin teknologi keuangan masa depan, yang mana memang ya kita jangan lihat dari persentase keuntungan atau potensi keuntungannya, tapi potensi kebebasan yang kita miliki dengan kita mempelajari apa itu kripto, apa itu Bitcoin, dan bagaimana outlier aset ini bisa mengubah hidup kita selamanya. Oke, jadi secepatnya. Oke.